Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Deswita dari kelas 24 Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang uang, bank, dan penciptaan uang. Definisi uang. Uang didefinisikan sebagai suatu benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk tukar-menukar atau perdagangan. Agar suatu masyarakat menyetujui penggunaan suatu benda sebagai uang, benda tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Nilainya tidak berubah dari waktu ke waktu. 2. Mudah dibawa. 3. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. 4. Tahan lama. 5. Jumlahnya terbatas atau tidak berlebihan. 6. Bendanya mempunyai nilai mutu yang sama. Beberapa fungsi uang. Untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar, uang sebagai satuan nilai, uang sebagai alat pembayaran tertunda, uang sebagai alat penyimpan nilai. Jenis uang sepanjang sejarah. Penggunaan emas dan perak sebagai uang. Ciri-ciri emas dan perak, keduanya mempunyai mutu yang sama. Keduanya tidak mudah rusak, jumlahnya sangat terbatas, dan untuk memperolehnya diperlukan biaya dan usaha. Kedua barang itu sangat stabil nilainya. Kelemahan penggunaan emas dan perak sebagai uang: memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan, merupakan benda yang berat, sukar untuk ditambah jumlahnya. Di dalam perekonomian yang sudah maju, jenis uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang bank atau uang giral, dan jenis uang yang digunakan di zaman sekarang yaitu uang kertas. Perkembangan uang kertas. Penggunaan uang kertas sebagai alat perantaraan dalam perdagangan menjadi sangat bertambah pesat perkembangannya setelah Bank Umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu mereka menerima emas dari para nasabahnya. Uang giral atau uang bank. Di negara yang sudah maju sistem keuangannya, Bank Umum merupakan pencipta uang yang terutama. Uang yang diciptakan Bank Umum dinamakan uang giral, disebut juga uang bank atau rekening koran. Peranan dan kegiatan Bank Umum. Jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Lembaga keuangan terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Bank umum atau bank perdagangan. 2. Bank tabungan. 3. Perusahaan peminjam. 4. Pasaran saham. 5. Perusahaan asuransi. Beberapa keistimewaan dari Bank Umum. Tabungan dapat diambil dengan cek, dapat mencipta daya beli, memberi pinjaman jangka pendek. Proses penciptaan uang giral. Penciptaan tabungan giral. Tabungan giral dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tabungan giral utama dan tabungan giral derivatif. Bank Umum akan menciptakan tabungan giral utama apabila ia mendapat uang dari langganannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Sedangkan Bank Umum akan menciptakan tabungan derivatif apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Proses penciptaan uang yang berlaku. Untuk menerangkan proses penciptaan uang diuraikan: A. Pemisalan yang digunakan. B. Proses penciptaan yang berlaku. Pemisalan atau asumsi yang digunakan. Pemisalan yang dibuat Bank Umum adalah: rasio cadangan yang ditetapkan adalah 20%. Semua kelebihan cadangan akan dipinjamkan oleh setiap Bank Umum kepada langganannya. Transaksi selalu dibayar menggunakan cek. Seluruh tabungannya dimasukkan ke dalam Bank Umum merupakan tabungan giral. Proses penciptaan uang. Proses penciptaan uang akan dilakukan oleh Bank Umum dalam perekonomian apabila tabungan giral dimisalkan berjumlah 100 juta rupiah dan dimasukkan dalam Bank Umum. Karena besarnya cadangan yang diwajibkan adalah 20% dan semua kelebihan cadangan dipinjamkan, maka setelah semua kelebihan cadangan dipinjamkan kepada nasabahnya, neracanya akan ditunjukkan seperti angkanya dalam jutaan rupiah. Bank Umum. Aktiva. Cadangan 20, peminjaman 80, jumlah 100. Pasifa tabungan giral 100, jumlah 100. Proses penciptaan uang giral di dalam kenyataan. Diuraikan 3 faktor penting yang membatasi penciptaan uang. 1. Kebocoran uang tunai. 2. Bank ingin mempunyai cadangan yang lebih banyak. 3. Kekurangan peminjam. Bank sentral yaitu suatu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi
kegiatan lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum. 1. Dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral. Sebaliknya, bank umum mempunyai jumlah yang lebih banyak. Bank umum kebanyakannya dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum berbeda. Bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam. Fungsi utama bank sentral sebagai bank kepada pemerintah, sebagai bank kepada bank umum, mengawasi bank umum dan institusi keuangan lain, mengawasi kestabilan kurs valuta asing, mencetak uang logam dan uang kertas. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.